Hai konektor, ketemu lagi dengan Reza di sini. Kali ini kita akan mereview bukan satu, tetapi dua mini portable projector dari Benki. Nah, projector ini sudah pernah rilis dari beberapa waktu yang lalu, yaitu projector mini portable GV1 dan projector mini portable GV30. Penasaran seperti apa? Kita masuk ke intro dulu. Nah, ini dia. Seperti biasa kita akan mereview dari segi packagingnya dulu. Kita mulai dari seri GV1. Jadi GV1 bentuknya seperti ini, dia packagingnya ada gambar proyektornya di bagian depannya, dan di bagian belakang pun juga ada. Di bagian samping ini juga ada gambar proyektornya juga yang sudah di tilt ke atas. Nanti kita jelasin lebih lanjut lagi. Lalu untuk di bagian samping kirinya itu ada beberapa spesifikasi, yaitu dia bisa WVGA, ada USB-C, ada USB reader, Bluetooth speaker, wireless projection, auto keystone maksudnya, dan 15 derajat tilt adjustment, dan 3 jam baterai. Oke, langsung kita buka aja. Ini sound-soundnya taruh sini. Oke, yang pertama kita ambil di sini, ini adaptor ya. Oke, jadi adaptornya dia ada beberapa macam. Ada beberapa macam colokannya. Nah, jadi adaptornya seperti ini. Mungkin panjangnya sekitar 1 meteran mungkin ya. Untuk dayanya berapa ini? Coba kita lihat. 12 volt. Nggak terlalu gede sih, 12 volt. Lalu apa aja dalamnya? Jadi kita ada 3 macam colokan yang ada di sini. Oke, ini untuk adaptornya. Terus berikutnya ini ada. Nah, oke, ini kita ada pouchnya untuk proyektornya ya. Ini. Lalu ada buku manual, kartu garansi, ada converter Type C to HDMI. Nah, ini kabel USB-C ke USB-C, dan ini ada satu buah remote. Oke, remote-nya ada lagi nggak? Nggak ada, itu aja. Lalu ini dia proyektornya. Oke, nggak ada apa-apa lagi. Jadi seperti ini bentuknya, tapi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Sekarang kita lanjut yang ke GV30. Nah, ini kalian perlu tahu ya, ini kita nggak dapet unit yang baru. Ini cuma memang unit review. Jadi dusnya pun ini juga apa? Dia nggak ada packaging luarnya ya, jadi cuma ada tulisan di samping ini GV30. Ya nggak apa-apa, yang penting kita review unitnya. Oke, kita lihat dalamnya seperti apa, dan ternyata dia dapat satu case lagi. Nah, nggak tahu ya, nggak ada lagi di sini, nggak ada kartu garansi, nggak ada apa. Ya memang ini unit review ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita minggirin dulu. Ini dia case-nya untuk GV30. Langsung aja kita buka. Dapat apa? Ini kayak semacam hard case gitu ya. Jadi kalau jatuh sih kayaknya sih aman sih. Ya, tapi tetap aja jangan dijatuhin ya. Oke, ini dia isinya. Jadi yang pertama ini kita dapat adaptor. Adaptornya ukurannya 19 volt 3.42 ampere. Lalu di sini juga ada remote-nya. Udah dapat baterai belum? Oh, sudah ada baterainya, aman. Dan ini dockingnya dari proyektor ini. Lalu ini dia proyektor dari Benki GV30. Keren ya. Oke, itu aja isi dari packaging GV1 dan GV30 ini. Oke, sekarang kita mulai bahas proyektornya. Kita mulai dari yang seri GV1 dulu. Nah, seperti ini. Jadi dia ini bentuknya unik ya. Dia simple,
kecil, ringan, dan ini kayaknya nggak lebih gede dari tumblernya ini ya, tumbler yang biasanya kita pakai buat minum kopi itu biasanya. Kayaknya dia lebih kecil. Dan ini nggak tahu kenapa kalau saya lihat ini saya jadi teringat sama karakternya Star Wars yang namanya, yang robotnya itu, yang robot R2D2 itu nih. Jadi bentuknya dia kecil gini, dia bisa dangak ke atas. Lucu sih ini bentuknya. Ukuran dimensinya 80 x 155 x 80 mm dan mempunyai berat 708 gram. Sangat kompak dan ringan untuk sebuah proyektor. Di bagian atas terdapat 4 macam tombol, yaitu tombol power, tombol volume, dan tombol untuk ganti mode ke speaker Bluetooth. Di sisi sampingnya ada tombol focus ring yang berfungsi untuk mengatur fokus dari proyektor ini. Sedangkan di bagian belakang terdapat port charging adapter dan satu buah port USB Type-C. Untuk spesifikasi dari GV1 ini, resolusinya dia 480 pixel, 854 x 480 pixels, dan brightness-nya dia mencapai 200 ANSI lumens. Display color-nya 16.7 juta, tampilan ukuran layarnya dia hingga 80 inci dengan jarak 2,3 meter. Untuk light storage life-nya dia hingga 20.000 jam atau selama 6-8 tahun yang dihitung berdasarkan pemakaian normal dengan rata-rata waktu 8 jam per hari. Terdapat Bluetooth speaker 5 watt dan daya tahan baterai hingga 3 jam. Proyektor GV1 ini mempunyai pengaturan sudut hingga 15 derajat yang bisa kita atur di bagian engselnya, sehingga kita bisa sesuaikan sudut yang paling pas sesuai dengan kondisi kita. Dan ada satu fitur keren di sini, yaitu ada auto keystone. Nah, auto keystone ini adalah koreksi digital untuk menjaga gambar tetap lurus dan bersegi. Untuk konektivitas, GV1 ini mendukung koneksi hotspot dual band, jadi dia bisa 2,4G ataupun bisa 5G. Jadi ketika kita berada di dalam suatu ruangan yang tidak ada koneksi wifi-nya, itu kalian jangan khawatir, kita masih tetap bisa streaming menggunakan proyektor ini. Selain sebagai proyektor, GV1 ini juga bisa berfungsi menjadi speaker Bluetooth dengan kekuatan 5 watt dan mempunyai kualitas suara yang cukup baik. Nah, untuk pemakaiannya sangat mudah sekali, tinggal kita koneksikan proyektor ini di wifi yang sama dengan device kita, lalu pilih menu screen mirroring, dan kita sudah bisa langsung melihat tampilan device kita di proyektor ini. Untuk kualitas gambarnya sudah cukup bagus meskipun resolusinya hanya 480 pixel. Dan selama pemakaian tidak ada delay atau hambatan ketika kita sedang menonton video. Selain itu, di GV1 ini juga terdapat aplikasi Aptoide TV di mana kita bisa mendownload berbagai macam aplikasi seperti YouTube, Netflix, Firefox, hingga aplikasi game. Sekarang kita lanjut bahas yang seri GV30 ini. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya, mungkin kalian akan berpikir yang sama seperti saya ya. Ya, ini bentuknya mirip kayak keong. Memang bentuknya unik sih. Dia dia bulat begini dan agak nggak terlalu berat juga sih. Karena dia kan masih kesannya kan ini memang mini portable. Dockingnya dia ada magnetnya dan bisa diputar seperti ini. Nah, jadi kalau kita mau nonton sambil tiduran, rebahan, nonton dari atas itu bisa dengan model seperti ini. Untuk dimensinya dia berukuran 120 x 196 x 185 mm dengan berat 1,6 kg. Di bagian atas terdapat 4 tombol fisik, yaitu tombol power, tombol volume up dan volume down, dan tombol untuk ganti ke mode speaker Bluetooth. Mirip sama tombol-tombol di seri GV1. Di kedua sisinya ada speaker 2.1 dengan 4 watt tweeter dan 8 watt woofer yang pas kita coba ternyata cukup powerful suaranya. Dan di bagian samping bawah ada port HDMI, port USB Type-C, port audio 3.5 inch, dan port adapter untuk charging. Yang perlu kalian ketahui juga, untuk pembelian GV30 ini kita juga sudah dapat satu buah USB TV stick BenQ yang bisa dipasang di bagian sampingnya. Untuk USB TV stick ini sendiri dia OS-nya Android 9.0 dengan ROM 16GB dan RAM 2GB. Dengan adanya TV stick ini, GV30 ini bisa berfungsi juga sebagai smart projector. Jadi kita bisa nobar YouTube atau Netflix dengan lega di mana saja tanpa harus bawa-bawa smart TV gede kemana-mana. Masuk ke spesifikasi G430 ini, untuk resolusinya dia 720p, 1280x720 pixels, brightness-nya dia mencapai 300 ANSI lumens, ada pengaturan autofocus, display color hingga 16.7 juta,
projection angle hingga 135 derajat, dan untuk tampilan ukuran layar dia bisa mencapai 100 inch dengan jarak 2.7 meter. Light source life-nya dia hingga 20.000 jam juga, atau selama 6-8 tahun yang dihitung berdasarkan pemakaian normal dengan rata-rata waktu 8 jam per hari. Daya tahan baterainya dia bisa mencapai 2,5 hingga 3 jam, tapi itu tergantung dengan pemakaiannya. Untuk rekomendasi aslinya, Benki menuliskan kalau ini bisa sampai 2,5 jam aja. Untuk pemakaian dari GV30 ini caranya sama dengan GV1. Jadi kita tinggal connect ke jaringan WiFi yang sama, lalu dari device kita mirroring ke proyektor ini. Untuk kualitas gambarnya juga bagus dan keterangan cahaya juga udah pas. Jadi untuk nonton film udah mantep banget, apalagi kalau didukung dengan built-in speakernya yang sudah menggelegar. Rasanya sih udah kayak nonton bioskop keliling aja nih kita ya. Lalu pada saat kita nonton ada juga pengaturan autofocus yang berada di remote controlnya. Jadi ketika kita lagi nonton terus tampilannya misalkan blur gitu ya, itu kita tinggal pencet tombol autofocus, nanti dia akan otomatis mengatur fokusnya sendiri. Selain itu kita juga bisa atur secara manual keystone-nya melalui remote juga, sampai tampilannya berubah menjadi persegi panjang yang pas. Oke, kalau kita lihat dari dua macam proyektor ini kira-kira apa aja sih perbedaannya? Yang pertama dari segi ukurannya. Jadi GV1 ini dia bentuknya lebih kompak dan lebih kecil, jadi otomatis dia lebih praktis untuk dibawa kemana-mana. Yang kedua, untuk pengaturan keystone GV1 dia sudah auto, tapi di GV30 dia masih manual melalui remote. Yang ketiga, spesifikasi GV30 ini berada di atas GV1 memang ya. Tingkat keterangan GV1 itu di 200 lumens, sedangkan GV430 di 300 lumens. Yang keempat, untuk sudutnya GV1 hanya bisa sampai 15 derajat, sedangkan GV30 bisa sampai 135 derajat. Karena memang GV30 bisa lebih fleksibel pengaturan sudutnya. Yang kelima, untuk ketahanan baterainya, GV1 ini dia bisa bertahan hingga 3 jam, lalu untuk GV30 dia bisa bertahan hingga 2,5 jam. Dan yang keenam, pembeda utamanya, GV430 ini bisa dibilang smart projector, karena kita bisa menikmati hiburan seperti sedang menonton smart TV. Nah, itulah beberapa perbedaan dari proyektor mini GV1 dan GV30 ini. Tapi apapun pilihannya, sebenarnya kalian tetap bisa menikmati hiburan dari kedua proyektor ini. Kalian bisa berbagi foto, kalian bisa menonton film, dan kalian juga bisa melakukan apapun itu dimanapun dan kapanpun kalian berada. Oke, saya rasa gitu aja review dari kedua proyektor ini, GV1 dan GV30. Untuk harganya di pasaran saat ini itu GV1 berada di angka sekitar 6.660.000 dan untuk GV30-nya berada di angka 12.010.000. Kalau kalian memang berminat dengan proyektor ini, kalian bisa cari aja di marketplace yang biasa kalian tuju. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian atau siapapun itu. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa get connected, stay connected with SHK Connect. Adios.